selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Vita. Jadi hari ini kita akan sama-sama kembali lagi belajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih menggunakan huruf kapital itu. Ya, jadi ada 3 agenda yang akan kita sama-sama lakukan di dalam video pembelajaran ini. Ya, yang pertama kita akan sama-sama belajar mengenal apa itu huruf kapital. Ya, lalu yang kedua kita akan sama-sama mengamati dan menyebutkan huruf kapital. Lalu kita akan belajar penggunaan huruf kapital dan nanti akan ada aktivitas yang akan anak-anak kerjakan supaya melatih anak-anak menggunakan huruf kapital itu di dalam kalimat sederhana. Ya, nah, apa itu huruf kapital? Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar ya. Pasti anak-anak semua tidak asing lagi dengan huruf besar. Jadi huruf besar itu yang selama ini anak-anak kenal itu adalah huruf kapital ya. Nah, bagaimana bentuk huruf kapital itu? Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Nah, huruf kan ada 26 ya anak-anak ya, A sampai Z ya. Kalau biasanya anak-anak itu menulis menggunakan huruf kecil ya. Sekarang kita akan sama-sama mengenal bentuk huruf kapital itu. Ya, di sini sudah Bu Vita tunjukkan dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Jadi ke-26 huruf yang Bu Vita tampilkan ini adalah bentuk huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar 3 penggunaan huruf kapital ya. Sebenarnya kalau kita belajari lagi lebih lanjut itu akan sangat banyak. Tapi karena anak-anak masih kelas 1, jadi kita akan belajar 3 penggunaan huruf kapital ya. Yang pertama itu huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada awal kalimat ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur-unsur nama orang ya, nama orang, nama manusia ya. Lalu yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama hari ya, nama bulan dan juga nama tempat ya. Ketiga hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan masuk ke yang pertama ya. Pertama itu penggunaan huruf kapital pada huruf pertama awal kalimat ya. Jadi huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama awal kalimat ya. Huruf pertama itu adalah huruf yang pertama kali anak-anak lihat hurufnya ya. Anak-anak bisa lihat di sini contohnya ada 3 Bu Vita berikan di sini contohnya. Yang pertama kita sama-sama baca ya. Aku senang bermain sepeda ya. Ini adalah contoh yang pertama. Anak-anak lihat di situ ada huruf yang Bu Vita warnai merah, yaitu aku, huruf A ya. Jadi huruf A ini harus ditulis dengan huruf kapital karena dia berada di dalam huruf pertama dari atau huruf awal dari kalimat ini ya. Kalimat aku senang bermain sepeda ya. Jadi huruf pertamanya itu adalah A. A itu harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Kita sama-sama baca ya. Pita itu berwarna kuning ya. Jadi huruf kapital dituliskan di awal kalimat huruf yang pertama banget, yaitu P ya, karena di sini huruf P ini adalah yang pertama di dalam kalimat ini ya. Paham ya anak-anak ya? Lalu kita lihat lagi contoh yang ketiga. Kita sama-sama baca ya. Murid kelas 1 senang membaca ya. Jadi huruf kapitalnya itu adalah M
ya, huruf yang pertama. Nah, kita akan lanjutkan ke yang kedua ya. Jadi yang kedua, huruf kapital itu juga digunakan pada huruf awal unsur-unsur nama orang ya. Jadi kalau nama misalkan Bu Vita kan namanya Novita Pak Pahan ya. Novitanya satu kata, Pak Pahannya satu kata. Jadi Novita huruf N-nya itu huruf besar, Pak Pahan P-nya itu huruf besar. Ya, di sini Bu Vita berikan 3 contoh ya di sini ya. Nah, yang pertama contohnya ya, Bu Vita akan bacakan, anak-anak juga bisa ikuti baca. Nama ayahku adalah Bobi Setiawan ya. Bu Vita ulangi lagi. Nama ayahku adalah Bobi Setiawan ya. Jangan lupa tadi huruf awal dari kalimat itu adalah huruf kapital. Makanya Bu Vita berikan di sini N-nya itu warna merah. Ya, itu harus huruf kapital. Kemudian di kalimat ini nama orangnya siapa nama orangnya? Nama orangnya adalah Bobi Setiawan. Jadi Bobi dipisah, Setiawan dipisah. Ya, jadi Bobi huruf awal di Bobi ini kita berikan juga huruf kapital. Makanya Bu Vita berikan di sini warna orange. Kemudian ada di sini Setiawan ya. S-nya juga huruf besar atau huruf kapital. Ya, jadi di sini ada huruf kapital di awal kalimat, kemudian ada di setiap awalan untuk nama ayahnya ini. Ya, Bobi Setiawan, B-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Ya, lalu kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini diberikan contoh, ibu memasak bersama Tania dan Salsa. Ya, nah jangan lupa di sini huruf pertamanya tetap pakai huruf kapital atau huruf besar. Ya, kemudian di sini nama orangnya siapa di sini? Ada Tania dan ada Salsa ya. Jadi Tania, huruf awal dari nama Tania itu diberikan huruf kapital ya. Salsa juga huruf awalnya itu dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, paham ya anak-anak ya. Lalu di sini yang ketiga ya, nama lengkapku adalah Ezra Krisca Bila. Ya, jadi ada 3 pemenggalan kata di sini. Ada Ezra, ada Krisca, ada Bila. Ya, jadi setiap awal dari setiap kata namanya Ica ini, Ezra Krisca Bila ini diberikan huruf kapital atau huruf besar. Ya, di sini Ezra E-nya huruf besar, Krisca K-nya huruf besar, Bila B-nya huruf besar. Jangan lupa di awal kalimat tetap pakai huruf kapital yang warna merah yaitu huruf N. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, nah kita lanjutkan ke yang nomor 3. Nomor yang ketiga, kita akan sama-sama belajar bahwa huruf kapital itu juga digunakan pada huruf awal untuk hari, bulan, dan tempat. Ya, kalau hari ada berapa hari anak-anak? Ada 7, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 untuk hari. Kalau bulan berapa? Kalau bulan itu ada 12. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ada 12 bulan dalam setahun. Dan tempat ini contohnya itu adalah Balam Asri, Gunung Agung, Mulia Jaya, ya, Tunas Jaya, Sukajaya. Itu adalah nama-nama tempat ya. Nah, kita akan sama-sama lihat nih contohnya. Ya, Bu Vita bacakan yang nomor 1. Roni pergi ke gereja setiap hari Minggu. Ya, lihat yang Bu Vita warnai warna merah, ya tetap ya hurufnya itu huruf kapital karena dia adalah huruf pertama di kalimat ini, ya. Terus anak-anak cari di situ yang menunjukkan hari itu di mana ya hari ya? Minggu. Minggu itu adalah hari, ya. Makanya di sini dituliskan M-nya itu dengan huruf kapital atau huruf besar, ya. Lalu kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua di sini hari ini tanggal 3 November 2021 ya. Nah, jangan lupa tetap di awal kalimat huruf yang pertama di kalimat ini berikan huruf besar yaitu H ya.
Kemudian cari di sini. Yang ada nggak di sini hari? Nggak ada hari ya. Kalau bulan ada nggak bulan? Ada bulan ya, bulan November ya. Jadi di sini N-nya diberikan huruf kapital ya, atau huruf besar. Lalu yang ketiga ya, kita ke contoh yang terakhir. Lani tinggal di Mulya Jaya ya, tetap L-nya Lani, L yaitu karena di awal kalimat ya, jadi L-nya itu huruf kapital. Kemudian di sini ada yang menggambarkan nama hari nggak? Tidak ada. Kalau bulan tidak ada. Kalau tempat ya, kalau tempat ada Mulya Jaya ya, Mulya, kemudian dipisah ada Jaya ya, berarti Mulya M-nya besar, Jaya J-nya besar ya. Jadi paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang coba kita mau mengamati ya. Nah, anak-anak coba baca yang ini. Aku membantu Roni ya. Kalau anak-anak lihat di sini, huruf kapital di sini harusnya yang mana ya? Ya, huruf yang kapital harusnya itu adalah huruf awal kalimat ini, yaitu aku, huruf A. Ini huruf kapital harusnya. Kemudian ada nggak di sini nama orang? Ada. Roni. Roni itu adalah nama orang. Berarti ada yang salah di sini? Ada. R-nya itu harusnya huruf kapital. Jadi seperti ini contohnya. Ya, A-nya besar, R-nya juga besar. Aku membantu Roni. A-nya besar, R-nya besar. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Coba anak-anak amati ini. Senin 10 Agustus 2020. Coba anak-anak amati di sini, ada nggak di sini yang harusnya itu huruf kapital, bukan huruf kecil? Ya, kalau di sini semuanya huruf kecil ya. Di sini yang harus diperbaiki yang mana? Senin. Senin itu adalah nama hari, berarti S-nya harus huruf kapital. Kemudian ada bulan di sini, bulan Agustus, berarti A-nya itu harus besar ya. Berarti Senin S-nya besar, 10 Agustus 2020, A-nya besar, Agustus ya. Seperti ini anak-anak bisa lihat yang diwarnai warna merah ya. Oke, good. Yang contoh terakhir ya, untuk pengamatan yang terakhir. Terjadi banjir di Mulya Jaya ya. Coba anak-anak lihat di sini, di mana ya yang perlu diberikan huruf kapital? Iya, yang pertama itu adalah huruf pertama yang ada di awal kalimat, yaitu T. Kemudian mana lagi? Ada nggak di sini yang menggambarkan nama tempat? Ada. Mulya Jaya, berarti M-nya besar, J-nya besar. Seperti ini ya anak-anak ya. Anak-anak bisa lihat yang Bu Vita berikan warna merah. Ya, oke, good job. Nah, itu dia untuk penjelasan dari penggunaan huruf kapital. Jadi sekarang anak-anak akan berlatih ya. Apa yang berlatih? Apa yang perlu dilatih oleh anak-anak? Jadi yang pertama, anak-anak akan menuliskan huruf kapital dari A sampai Z di buku latihan bahasa Indonesia kamu ya. Per huruf dituliskan sebanyak 5 kali. Anak-anak bisa lihat gambar Bu Vita ya. Jadi baris pertama A kapital ya, terus dilangkahi satu baris, kemudian tuliskan B ya. Besar ya tulisnya ya, jangan kecil-kecil banget, besar seperti Bu Vita nih ya. Nah, begitu juga seterusnya C, D, E, F, G sampai dengan Z ya. Dituliskan 5 kali di setiap baris untuk setiap huruf ya. Nah, itu adalah latihan yang pertama. Lalu, latihan yang kedua adalah anak-anak akan mengerjakan ini ya. Jadi anak-anak akan menuliskan kalimat yang di bawah ini, yang 5 ini di buku latihan bahasa Indonesia juga ya, dengan menggunakan huruf kapital yang benar ya. Jadi huruf kapital di dalam kalimat ini sebenarnya yang mana saja ya. Jadi dituliskan ulang di buku latihan kamu, tuliskan sesuai dengan
huruf kapital yang benar ya. Kalau di sini Bu Vita berikan tidak ada huruf kapital sama sekali. Jadi kalian tentukan huruf kapital yang benar itu yang di mana. Ya, begitu ya anak-anak ya. Paham ya semuanya? Ya, oke. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Vita untuk pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenal penggunaan huruf kapital di dalam kalimat. Ya, jadi semangat mengerjakan untuk 2 latihan. Latihan pertama menuliskan huruf A sampai Z dengan kapital, kemudian yang kedua itu menuliskan kalimat sesuai dengan huruf kapital yang benar. Ya, jadi anak-anak harus mempelajari materi ini ya dengan sungguh-sungguh ya. Karena apa? Karena minggu depan materi ini akan diformatifkan. Ya, jadi anak-anak akan formatif bagaimana menuliskan kalimat dengan menggunakan huruf kapital yang tepat dan benar. Ya, jadi semangat mengerjakan latihannya, semangat juga mempelajari untuk materi hari ini penggunaan huruf kapital yang benar. Terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.